Man ismuka, siapakah nama? Ismi Abraham Ahmad Supena. Man nabiyuka, siapa nabimu? Saya punya nabi paling terbesar yang paling agung adalah Isa Al-Masih, Yesus Tuhan yang memberikan saya keselamatan dan memberikan saya juru selamat karena saya telah didebuskan dosa. Itulah nabi saya. Ntar dulu Pak. Ini Yesus itu nabi atau Tuhan? Tadi katanya Tuhan, sekarang bilang nabi, terus dikembalikan lagi menjadi Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Di kesempatan kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video. Ini adalah seorang pendeta yang mengaku dulunya adalah seorang ustadz dan pernah sekolah di Al-Azhar. Untuk memperkuat kepercayaan orang-orang terhadap dia, ya, pendeta yang mengaku dulunya seorang ustadz akan membacakan sebuah surah di dalam Al-Quran. Namun seperti apakah bacaannya? Tapi sebelumnya coba kalian simak dulu video berikut ini. Teman-teman, saudara-saudara kita dari seberang, dia menjawab bahwa mereka bertanya apakah saya ini seorang ustadz atau tidak. Silakan nanti Pak Tamparagi bisa menampilkan saya dari mana sekolah dan lain sebagainya. Saya pernah di Al-Azhar, di Al-Azhar juga pernah di sana. Iya, tadi kalian sudah bisa mendengarkan pengakuannya si pendeta ini bahwa pernah sekolah di Al-Azhar. Tapi ucapan Al-Azharnya kok kayaknya lain ya, Al-Azhar gitu ya. Nah, sampai sini aja sudah sepertinya tidak meyakinkan. Tapi ya seperti apakah bacanya, jangan suudzon dulu guys. Coba kalian simak video berikut ini. Kalau ayat yang Bapak masih hafal ada nggak Pak? Ayat pendek aja Pak. Oh, ayat pendek. Ayat pendeknya ya, masih hafal aja. Iya, sangat perlu dihafal Pak. Hanya sering dibaca-baca ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu adalah ayat kursi. Hanya berapa ayat? Nah, ini ada lagi. Sorry, itu ayat kursi lagi. Itu surat Yasin. Astagfirullahaladzim, itu adalah surah Al-Baqarah, bukan Yasin, bukan ayat kursi. Sampai di sini apakah sudah bisa memperkuat kepercayaan kalian guys bahwa si pendeta ini adalah mantan ustadz yang dulunya pernah sekolah di Al-Azhar? Menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidak selesai sampai di sini guys. Pendeta ini juga kembali lagi ingin meyakinkan orang-orang bahwa dirinya adalah seorang ustadz dengan membaca ayat kursi. Seperti apakah bacanya? Coba simak video berikut ini. Nah ada lagi, coba saudaraku, ada lagi yang akan saya bacakan secara zahar ya, bukan hopi, zahar dalam mulut. Allahu la ilaha illahu yuqim la tadhulu sitnatu lahu ma fis samawati wa mar'ar. Seperti itukah bacaan ayat kursi mantan seorang ustadz? Iya, menurut aku enggak sama sekali memperlihatkan bahwa dirinya pernah menjadi seorang ustadz. Tapi enggak juga sampai di sini. Orang ini kembali lagi ingin meyakinkan bahwa dirinya adalah mantan ustadz dengan mempraktekkan doa sebelum makan. Coba kalian simak video berikut ini. Nah, kalau makan, orang teman-teman kita seberang, Allahumma barik lana fima razaqnahum yunfiqun. Ya, banyak macam Mbak ya, doa-doa itu. Pak, itu doa sebelum makan atau kumur-kumur sebelum makan Pak? Karena kayaknya nggak ada bedanya gitu ya. Masa mantan seorang ustadz baca doa sebelum makan aja seperti itu? Ya, benar-benar tidak mencerminkan bahwa dirinya pernah menjadi seorang ustadz. Karena tadi mengaku pernah sekolah di Al-Azhar, akhirnya orang ini juga dites. Coba perkenalkan dirinya menggunakan bahasa Arab. Namun apakah yang terjadi? Coba kalian simak video berikut ini.
kalau memperkenalkan diri dalam bahasa Arab, Bapak bisa nggak? Ya, jadi harusnya ada yang nanya berbahasa Arab, saya bisa jawab. Iya, tanpa lagi nanya pakai bahasa Indonesia sudah jawab. Ya. Karena bapak-bapak ini tidak bisa memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa Arab, akhirnya diganti dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kubur. Seperti apakah pertanyaannya dan seperti apakah bapak-bapak ini? Coba kalian simak video berikut ini. Gini aja lah, pertanyaan dalam alam kubur aja lah ya. Man ismuka, siapakah nama? Ismi Abraham Ahmad Supena. Man nabiyuka, siapa nabimu? Saya punya nabi paling terbesar yang paling agung adalah Isa Al-Masih, Yesus Tuhan yang memberikan saya keselamatan dan memberikan saya juru selamat karena saya telah didebuskan dosa. Itulah nabi saya. Ntar dulu Pak. Ini Yesus itu nabi atau Tuhan? Tadi katanya Tuhan, sekarang bilang nabi, terus dikembalikan lagi menjadi Tuhan. Iya, menurut kalian gimana guys? Silahkan tulis kolom komentar dan coba kita lanjutkan lagi. Itu. Nah, man imanuka, apakah imanmu? Imanku adalah Kristen. Jadi iman saya adalah Kristen. Itu saudara-saudaraku. Shadaqul azim. Nah, kalau Shadaqul azim itu adalah penutup dari bacaan-bacaan kitab-kitab orang Islam. Gitu. Kalau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung daripada godaan daripada syaitan yang terkutuk. Aduh, kacau guys, kacau. Tapi mungkin kalian penasaran kenapa bapak-bapak ini awalnya jadi ustadz bisa menjadi pendeta. Apakah yang membuat bapak-bapak ini menjadi seorang pendeta dan memeluk agama lain? Coba kalian simak penjelasannya berikut ini dan pasti kalian tercengang mendengarkan penjelasannya. Langsung aja simak berikut ini. Karena Tuhan telah menampakkan di waktu tengah malam, saya pas mau sholat tahajud. Nah, di situ saya berhenti, saya sampai duduk termenung menghadap arah kiblat, arah barat dengan koordinat titik-titik. Saya nggak tahu, saya nggak ukur koordinatnya itu. Nah, tampaklah Tuhan datang ke saya. Hai anakku yang dikasih, segala apa yang kau perbuatkan berapa bulan yang lalu telah kutebuskan. Akulah jalan kebenaran. Akulah memberikan jalan keselamatan untukmu anak-anakku. Kamu adalah anak yang hilang bersama orang. Hari ini aku tangkap kamu, aku bawa engkau ke langit. Langit itu nggak ngerti siapa. Tapi itulah Tuhan menampakkan diri hanya dalam berapa detik hilang. Nah, dari itu saya sujud. Saya tidak lagi melakukan sholat begini lagi ya, tidak sholat begini. Itu, saya ini kena ada kabel. Jadi biasa saya sholat Allahu Akbar. Usolli sunatan tahajud, ya kan? Hanya 2 rakaat. Saya niat sholat tahajud, saudaraku. Akhirnya itu. Nah, pada waktu itu saya tidak melakukan lagi. Saya hanya sujud. Saya minta maaf, minta pertolongan kepada Tuhan. Saya tidak sebutkan Tuhan Yesus karena saya tidak kenal Yesusnya, baru Tuhan. Saya bilang, ya Allah, kenapa saya harus berbuat salah, saya berbuat dosa, saya bilang. Nah, Tuhan katakan pada waktu saya berhadapan dengan Tuhan, saya juga nggak tahu itu siapa karena dia berpakaian jubah kan, menampak. Engkau telah kudebuskan dosamu yang salah. Ya, ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lah, karena kamu adalah keliru. Itu. Nah, itu bulan November. Nah, dari November itu saya bingung, ya. Saya bingung kemana yang saya harus pergi, saudaraku ya. Saya harus kemana, saya minta pertolongan. Ada berapa gereja, ya, menolak. Khawatir nanti gereja mereka yang dirusak. Atau mereka ya yang namanya orang was-was, orang ragu. Nah, jadi akhirnya saya mencari Tuhan. Tapi Tuhan tuh ada di hati saya, hanya nggak tahu Tuhannya di mana. Ya kan, itu saudaraku. Saya nggak peduli ceritanya itu benar atau enggak, bohong atau enggak, karena nggak penting sama sekali di dalam hidup saya.
Yang saya ingin hanya katakan adalah ketika bapak-bapak ini ataupun Anda yang sudah yakin menjadi seorang murtad, ya sudah murtad aja, tapi jangan bawa-bawa lagi nama Islam. Karena ini bukan hanya pelecehan terhadap agama Islam, ini juga pembodohan terhadap agama Islam, memberikan kesaksian yang salah tentang surah-surah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Khawatirnya justru ini akan malah menjadi fitnah guys. Ya, jadi benar-benar hati-hati sekali ya kalau mau bicara tentang agama Islam, apalagi kalau sudah mengklaim dirinya adalah seorang pendeta ataupun pemuka agama di agama lain. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga ada pembelajaran yang bisa kita petik di dalamnya. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Septriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.